Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa wala ma'badu. Para sahabat ngaji online, jumpa lagi di channel ini. Terima kasih masih setia di channel ngaji online. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi, yaitu seputar latihan untuk para pemula yang ingin lancar baca kitab kuning. Maka di sini sebagaimana biasa saya akan mengajak para sahabat sekalian untuk menebak, membaca, kemudian nantinya saya akan jelaskan tarkib, kedudukan, dan lain sebagainya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya akan membahas juga dari pertanyaan yang disampaikan melalui grup ngaji online, yaitu ketika menemukan kalimat seperti ini. Di sini ada Mas Senot Warnoto ya bertanya, Ustadz mau tanya bagaimana cara membedakan ya anah atau inna seperti itu, ya, maksudnya an atau anah seperti itu. Sebenarnya di sini yang ditanyakan itu kan dua kemungkinan kalau kita menemukan seperti ini. Namun kalau kita lihat misalnya kalau tidak ada tanda hamzah baik itu di atas atau di bawah, bahkan itu mempunyai 4 kemungkinan, bisa inna, anna, kemudian an atau in. Maka kita harus mengetahui satu-satu dari kalimat ini. Akan tetapi kalau inna dan anna itu sebenarnya sama juga, dan ini sudah dijelaskan oleh teman-teman. Ini Mas Arif ini menjawab bahwa kalau anna itu biasanya dan sesuai kaidah nahwu ya, itu merupakan bagian dari amil nawasif yang fungsinya adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kemudian kalau anna ini adalah tansibul fi'al mudhari, itu menasabkan pada fi'il mudhari. Nanti di sini saya akan membahas ada kalimat semacam itu, dan sengaja saya buang hamzahnya. Ini dibaca in, an, inna atau anna. Akan tetapi kalau dibaca inna dan anna itu sama, sekali lagi itu fungsinya untuk mentaukidkan, dan itu bagian dari amil nawasih. Hanya saja ada aturan kapan dibaca inna dan kapan dibaca anna, seperti itu. Baik, di sini kalau kita perhatikan ada beberapa kalimat yang kita akan bahas. Seperti apa, bisa juga teman-teman ini mulai membaca dari awal sampai terakhir, dan kemudian tebak kira-kira apa bacaannya. Dan di sini pada berikutnya saya sudah menyediakan kata kunci, yaitu sesuai dengan yang tadi. Ini ada kalimat bisa dibaca inna, ini kemungkinannya bisa baca anna juga, dan di sini saya akan bahas kapan dibaca inna dan anna. Itu biasanya ya kalau kita lihat di Alfiyah misalnya, biasanya kalau di permulaan kalam seperti ini, andai kata ini dibaca inna atau dibaca amil nawasih maksudnya, yang menasabkan pada mubtada dan merafa'kan pada khobar itu, maka di sini baca inna seperti itu. Tapi kemungkinan yang lain ini, bisakah kira-kira kalau dibaca in ya, in itu artinya jika, in itu jika atau ya jika atau andai kata. Kemudian an itu menasabkan pada fi'il mudhari yang artinya biasanya itu adalah agar, mempunyai makna agar atau hendaknya, seperti itu. Baik, seperti apa bacaannya? Kita tentunya butuh pada kamus, dan di sini saya juga akan menggunakan aplikasi yang pernah saya bahas, yaitu menggunakan kamus bahasa Arab. Baik, kita tinggal melihat. Misalnya kalau dibaca inna, ini kalau inna itu apa bacaannya kalau dibaca inna? Baik, saya masukkan kata kunci seperti ini. Ini banyak sekali, ada anna ya. Bahkan ini bisa berupa kalimat fi'il. Jadi banyak sekali. Anna itu mempunyai makna sobah atau menuangkan. Kemudian kalau dibaca inna atau anna itu mempunyai makna sesungguhnya. Kemudian kalau dibaca in itu bisa makna jika, itu namanya huruf syarat. Kemudian in juga bisa mempunyai makna nafi, mempunyai makna tidak.
Jadi kita sesuaikan kira-kira seperti apa. Kemudian di sini ada kata man atau min, jadi kita sambung nanti. Kemudian ada kata akbar. Akbar ini diambil dari kata apa? Di sini saya kasih kata kunci. Ini diambil dari kata kabirun. Kabirun itu artinya besar. Kalau kita lihat kabirun ya, kabirun itu artinya besar. Maka kalau akbar itu artinya isim tafdil ya, yang ikut wazan af'al ya, biasanya itu mempunyai makna lebih seperti itu, lebih besar. Asghar lebih kecil, kemudian afdal lebih utama, akmal lebih sempurna, dan lain sebagainya. Jadi kata kuncinya kita harus mengenal kabirun. Kabirun itu yang besar. Kemudian kabair ini sama juga ya, diambil dari kata kabir. Kabirun ini karena kalimat isim, dan biasanya kalau ikut wazan mafa'ilah itu merupakan bagian dari isim maf'ul munsharif. Jadi seperti apa cara baca kita nanti. Kemudian ada kata ini fi'il mudhari'nya ya. Jadi kalau fi'il mudhari seperti ini kita lihat dari fi'il madinya. Ini fi'il madinya lam ain nun. Jadi ini karena banyak kemungkinan ya, apa yal'anu, yal'unu dan lain sebagainya. Kita lihat dulu fi'il madinya. Apa kira-kira? La'ana ya. La'ana itu artinya mengutuk atau melaknat, pengutukan ya. Kalau la'ana mempunyai makna menyiksa, la'ana mempunyai makna mengusir. Jadi sebuah kalimat itu, satu kalimat meskipun sama lafadznya, itu kemungkinan maknanya beda juga. Maka bagaimana cara memberi makna yang tepat? Yaitu sesuaikan dengan siapil kalam atau siap itu sesuai dengan susunan kalamnya. Kalau sekiranya pemahamannya pas, maka itulah yang benar, seperti itu. Kalau maknanya rusak, maka itu berarti salah. Baik, misalnya kita coba nanti di sini kasih makna. Kemudian ar-rajul, di sini saya sudah kasih kata kunci. Kalau ini dibaca ar-rajul, ini artinya kita lihat rajulun itu apa? Rajulun, walaupun kita tahu, kita lihat di kamus, rajulun itu banyak sekali ya, artinya rajulun. Mana rajulun? Rajulun itu ada yang berupa rajila, ini fi'il ya. Kita lihat ke bawah. Jadi rajulun mempunyai makna, ada mempunyai makna pejalan kaki, tapi yang benar itu atau yang umum rajulun itu mempunyai makna laki-laki. Di sini juga ada ya. Nah, kalau kita lihat rajul ya, rajul itu orang laki-laki, jamaknya adalah rijalun atau rajalatun. Kemudian kalau mempunyai makna rijulun, rijulun itu mempunyai makna kaki, seperti itu. Rijulun, rijlaihi kedua kaki. Maka yang pas itu mempunyai makna apa? Kita susun nanti satu persatu, kita cocokkan. Kalau memang lebih pas mempunyai makna laki-laki, ya kita artikan dan baca rojulun. Kalau di makna kalau lebih pas dimaknai rijulun, ya kita artikan sebagai makna kaki, seperti itu. Baik, mungkin kita lanjutkan. Kita lanjutkan kila walidayhi ya, sebelumnya walidayhi ini diambil dari waladun. Waladun itu kalau kita lihat di kamus ya, kalau kita ambil fil madinya walada. Walada itu walada itu maknanya melahirkan.
Jadi dirubah menjadi walidun, itu isim fa'ilnya ya. Kita kira-kira adakah walidun? Walidun itu mempunyai yang melahirkan, berarti diterjemah dengan makna bapak, dijadikan istilah bapak atau orang tua ya. Baik, kila diambil dari kata kola. Kita sudah tahu, tidak usah lihat kamus, kola itu berkata, dijadikan mabni majhul menjadi kila, berarti dikatakan atau ditanyakan, ya Rasulullah, seperti itu. Ya Rasulullah, kita sudah tahu, wahai Rasulullah. Wa kaifa, ya kaifa kita sudah mendengar setiap hari. Kaifa itu kaifa haluka misalnya, bagaimana ya, artinya kaifa itu bagaimana. Kemudian di sini tadi melaknat, di sini masih dua kemungkinan. Kemudian walidayhi, kedua orang tua tadi. Kemudian ya subuh, apa ini? Ya subuh ini apa? Ya sibu, ya sabu, kita lihat fi'il madinya. Fi'il madinya itu adalah apa kira-kira? Fi'il madinya adalah sabah, mencaci atau mencerca. Jadi fi'il mudhari'nya apa? Tinggal kita lihat. Dan di sini tidak ada, ya tidak disebutkan fi'il mudhari'nya. Tapi biasanya kalau kita lihat dalam Al-Quran itu fi'il mudhari'nya adalah yusubu. Kemudian aba ya orang tua, bapak ya aba, bapak, ar-rajuli atau ar-rijli misalnya, kita sesuaikan. Baik, itulah kata kuncinya. Kemudian umun ya, umun di sini sudah umum, tentunya maknanya adalah ibu. Baik, kita cocokkan. Misalnya kalau ini dibacain jika min atau jika seseorang tentunya paskah. Jika seseorang akbar lebih besar, kira-kira kalau tidak pas kita rubah. Kalau kita ganti dengan an, tidak bisa, karena di sini an ini biasanya masuk pada fi'il mudhari dan di sini adalah kalimat huruf, maka di sini baca inna. Kenapa tidak dibaca anna? Karena ini adalah permulaan kalam. Kalau kita belajar perbedaan inna dan anna, kita menemukan bahwa dalam kitab Alfiyah misalnya dijelaskan faksir fil ibtida wa fi bad isilah, yaitu harus dibaca kasroh hamzahnya kalau itu di permulaan kata. Jadi dibaca inna, maksudnya inna sesungguhnya, man seseorang kalau dibaca man, akbar cocokkah? Kalau man ini biasanya kalimat setelahnya itu adalah berupa kalimat fi'il. Jadi kalau kita ganti min, sesungguhnya dari akbaril kabairi ya, walaupun ini adalah ikut wazan af'alah karena di sini dimudhafkan, maka dibaca min akbaril kabairi. Jadi artinya sesungguhnya dari yang paling besarnya kabairi, dosa besar. Jadi ini adalah istilah kabairi, itu adalah dosa-dosa besar. Ayal ana, ayal ana itu tadi an. Jadi kalau seperti ini biasanya tidak usah diterjemah ayal ana rajulu ya. Kalau dibaca ayal ana ya, artinya melaknat. Ar-rijulu kaki ya, tidak cocok, maka dibaca ayal anar rajulu, melaknat seseorang. Jadi diantara paling besarnya dosa besar, paling besarnya dosa besar adalah melaknatnya seseorang. Jadi di sini menjadi fa'il ya. Walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Maka para sahabat itu heran. Ini sebuah hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kila ditanyakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kaifa, dan bagaimana. Jadi bacaannya seperti itu dan terjemahnya seperti itu, yal anur rajul. Jadi walaupun di sini sama ya bacaannya, maksudnya kalimatnya, akan tapi cara bacanya beda juga. Jadi kita harus mempunyai alasan kenapa dibaca yal ana sedangkan di sini dibaca yal anu. Dan tentunya kita harus melihat pada hukum dari fi'il mudhari, kapan rafa, kapan nasab, seperti itu. Jadi sudah pas tadi wa kaifa yal anu ar-rajulu ya, karena di sini artinya laki-laki, maka dibaca ar-rajulu, tidak boleh baca ar-rijlu, nanti rusak maknanya. Bagaimana melaknat seorang laki-laki walidayhi, kepada kedua orang tuanya. Kemudian qala menjawab, qala bersabda Rasulullah atau berkata, ya subbur rajulu. Jadi
ya subuh tadi ya subuh itu mencaci atau mencerca seseorang laki-laki, abar rojuli kepada bapak seseorang laki-laki. Nah, jadi ini laki-lakinya ini beda. Ini laki-laki yang pertama, laki-laki yang kedua. Beda orang meskipun lafadznya sama ya. Faya subbu abahu. Kemudian mencaci si rojul ini yang dicaci bapaknya itu abahu kepada bapaknya ar-rojul yang pertama yang mencaci duluan itu. Wa yasubbu ummahu, dan juga dia mencaci rojul tersebut ummahu terhadap ibunya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini sudah saya kasih harkat terakhir. Dibacaannya inna min akbaril kabairi ayal anar rajulu walidayhi. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu rajulu walidayhi? Qala yasubbu rajulu abar rajuli fa yasubbu abahu wa yasubbu ummahu. Jadi seperti itu. Adapun secara tarkib kita tarkib sendiri dan sudah ada harkatnya, kita tinggal menebak. Misalnya min, kenapa dibaca min? Ya, karena ini adalah huruf jar, tidak berubah. Sesungguhnya dari akbari, kenapa dibaca akbari? Karena dimasuki huruf jar. Nah, pertanyaannya akbari kan itu adalah merupakan wazan fi'il. Ya, memang ini adalah wazan fi'il, tapi ke ghairu munsharifnya ini batal karena mudhaf pada kalimat ya, dimudhafkan. Kan syarat dari isim munsharif itu malam yudhaf au yaqub ba'dal radif atau wajara bil fath malam yuta au yaqub ba'dal syarif, yaitu selama tidak dimudhafkan atau dimasuki al. Begitu juga al-kabair. Kalau kita tahu bahwa ini adalah wazan dari sigat muntahal jumu wa kulli jam'in musybihil mafa'ila awil mafa'ila, wazannya itu adalah mafa'ila. Akan tetapi kenapa tidak dibaca min akbaril kabair? Karena di sini ada alnya, jadi batal ghair munsarifannya. Kemudian inna tadi kan ini menjadi khobar ya. Kalau terdiri dari jar majrur itu biasanya dijadikan khobar. Khobarnya didahulukan. Jadi sama persis dengan mubtada khobar, karena ini adalah sebelum memasuki inna adalah susunan mubtada khobar. Hanya saja dimasuki inna maka istilahnya beda, yaitu isim dan khobarnya. Adapun hukum-hukum yang dimiliki itu masih berlaku seperti itu. Artinya khobar boleh didahulukan dalam bab mubtada khobar, maka dalam bab inna juga sama seperti itu. Kemudian ayyalana menjadi mubtada. Akan tapi di sini namanya mubtada muawwal karena an dan fi'il seperti itu. Jadi sama dengan mengatakan inna min akbaril kabairi laknatur rajuli, seperti itu takdirannya. Diambil dari nanti diambil masdar dari lafadz yal'anu ini. Kenapa dibaca nasab? Karena kita bisa tebak kenapa dibaca nasab. Ya tentunya karena di sini fi'il mudhari yang masuki an. Setiap fi'il mempunyai fa'il, maka lebih pas dijadikan fa'il ya, dijadikan fa'il. Yal'anar rajulu, melaknat seorang laki-laki, jadi dia itu adalah pelakunya. Maka kalau laknat itu adalah muta'addi, butuh pada maf'ul, maka walidayhi dijadikan maf'ul bih. Dan ini kebetulan menggunakan ya karena ini adalah isim tasniyah, kedua orang tuanya, seperti itu. Kemudian kila di sini adalah fi'il mudhari mabni majhul. Ya Rasulullah, ini bisa lihat di bab munada, tentunya sudah saya bahas di channel ini mulai dari materi awal sampai akhir. Meskipun itu secara ringkas, tentunya itu sudah cukup bahwa ketika dimasuki munada, dimasuki huruf nida dan itu berupa susunan idhofah, maka hukumnya nasab seperti itu. Tapi karena dimudhafkan maka tidak boleh ditanwinkan. Jadi ya Rasulullah. Wa kaifa ini mabniyah. Yal'anu di sini beda ya. Yal'anu dengan yal'ana tadi. Kenapa? Karena di sini ada an, di sini tidak. Jadi hukum fi'il mudhari itu adalah rafa selama tidak dimasuki amil nawasib dan amil jawazim. Jadi harus hafal apa saja amil nawasib dan amil jawazim. Ar-rajulu sama menjadi fa'il, walidayhi menjadi maf'ul bilnya. Qala bersabda Rasulullah, berarti fa'ilnya disimpan seperti itu. Ya subbur rajulu, mencaci seorang laki-laki, abar rajuli kepada bapak seorang laki-laki, pada laki-laki lain, bapaknya laki-laki lain. Fa yasubbu, maka
mencerca atau mencaci laki-laki lain itu abahu kepada bapaknya rojul tadi. Nah, jadi sama ya fi'il mudhari, maka di sini fa'ilnya disimpan, abahu menjadi maf'ul bih dan sekaligus menjadi isim mudhaf. Abahu mudhaf, hu ini mudhaf ilaihnya, berarti abahu susunan idhofah. Sama juga wa yusubbu ummahu. Jadi seperti itu. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan untuk di like dan di share, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada ketidakjelasan dari apa yang saya sampaikan dan ada yang mau ditanyakan, silakan komentar di video ini, dan jangan lupa subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan dari materi-materi yang saya berikan. Dan insya Allah untuk latihan ini saya akan lanjutkan ini agar para teman-teman yang baru menerapkan atau ingin menerapkan ilmu nahwu dan shorof bisa kita latihan seperti ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabilir rahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.